saya akan membahas mengenai ruang lingkup manajemen diklat bagi pengembangan sumber daya manusia. Adapun yang pertama yakni perencanaan diklat. Nah, yang dimaksud dengan perencanaan diklat di sini ialah merupakan tahap awal dalam penyelenggaraan diklat yang bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan dapat berjalan efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan. Adapun perencanaan diklat di sini meliputi identifikasi kebutuhan pelatihan atau biasa disebut dengan training need analysis, penyusunan tujuan dan sasaran diklat, penyusunan kurikulum dan modul pelatihan, penentuan metode pembelajaran seperti metode ceramah, diskusi, simulasi, dan lain-lain, penyusunan jadwal dan anggaran, serta rekrutmen peserta. Nah, adapun yang kedua ialah tahap pelaksanaan diklat. Di tahap ini merupakan implementasi dari perencanaan yang telah dibuat. Pelaksanaan diklat ini mencakup pembukaan dan penyampaian materi oleh instruktur, penerapan metode pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta, interaksi antara peserta dan fasilitator untuk meningkatkan pemahaman, monitoring kehadiran, serta keterlibatan peserta dan evaluasi harian atau sesi untuk mengetahui efektivitas penyampaian materi. Nah, kemudian yang ketiga ialah evaluasi dan pengembangan. Evaluasi ini dilakukan untuk menilai keberhasilan diklat dan mengidentifikasi aspek yang perlu diperbaiki. Adapun evaluasi ini dapat mencakup evaluasi peserta melalui prates dan post-test, ya, terus evaluasi instruktur atau seperti feedback dari peserta, evaluasi penyelenggaraan diklat seperti efektivitas metode, materi, dan fasilitas, tindak lanjut dan berupa pengembangan program diklat yang lebih baik dari sebelumnya. Kemudian yang keempat, administrasi dan dokumentasi. Nah, administrasi dan dokumentasi di sini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh aspek diklat tercatat dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Adapun beberapa aspek yang dapat dikelola dalam administrasi dan dokumentasi itu meliputi pendataan peserta, instruktur, dan panitia pengelolaan, surat menyurat seperti undangan, surat tugas, dan sertifikasi. Kemudian penyusunan laporan kegiatan diklat dan dokumentasi hasil evaluasi dan dokumentasi untuk diklat selanjutnya. Kemudian yang terakhir ialah pengelolaan instruktur dan fasilitas. Nah, di sini instruktur dan fasilitas merupakan faktor yang penting dalam keberhasilan diklat. Adapun pengelolaan ini mencakup pemilihan instruktur yang kompeten dan berpengalaman, penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan diklat seperti ruang kelas, alat peraga, multimedia, dan lain-lain, pengelolaan anggaran untuk kebutuhan operasional, dan koordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan bahwa ketersediaan fasilitas dan kenyamanan peserta itu adalah hal yang utama. Nah, dari kelima aspek ini harus dikelola dengan baik agar diklat dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat bagi peserta serta lembaga penyelenggara. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, selanjutnya tujuan manajemen diklat, pendidikan dan pelatihan. Manajemen diklat bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan yang terstruktur. Berikut adalah beberapa tujuan utamanya. Yang pertama itu menambah pengetahuan dan keterampilan. Diklat ini membantu pegawai untuk memahami tugas mereka dengan lebih baik serta meningkatkan kemampuan dan sikap profesional. Kemudian yang kedua itu menciptakan pegawai yang kompeten, yang dimana program ini bertujuan mencetak pegawai yang mampu menjadi agen perubahan dan menjaga kekompakan dalam tim kerja. Kemudian yang ketiga itu meningkatkan kinerja pegawai, yang dimana dengan pelatihan yang tepat kinerja pegawai akan meningkat sehingga membantu organisasi mencapai tujuannya. Kemudian yang keempat itu mengembangkan kepribadian dan wawasan diklat juga. Ini bertujuan untuk membentuk karakter yang positif dan memperluas cara berpikir pegawai agar lebih siap menghadapi tantangan di tempat kerja atau di dunia kerja.
Yang kelima itu atau yang terakhir, menyampaikan visi dan pola pikir, yang dimana melalui diklat pegawai dapat memahami tujuan organisasi yang sama dan bekerja sama dengan lebih efektif. Melakukan evaluasi dan peningkatan berkelanjutan. Setelah pelatihan, dilakukan evaluasi untuk menilai keberhasilan dan mencari cara agar pelatihan berikutnya lebih baik. Dengan 6 tujuan yang tadi saya jelaskan ini, manajemen diklat dapat berperan penting dalam membentuk sumber daya manusia yang berkualitas dan siap bersaing di dunia pekerjaan. Terima kasih dari saya. Selanjutnya saya berikan ke pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatmawati Umar dengan NIM akhir 036. Nah, setelah tadi mengetahui terkait ruang lingkup dari manajemen pendidikan dan pelatihan, sekarang kita masuk pada manfaat pelatihan untuk sumber daya manusia yang dimana sangat beragam dan dapat dirasakan oleh perusahaan serta karyawan itu sendiri. Nah, beberapa manfaat pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia, yang pertama itu meningkatkan produktivitas karyawan. Nah, dengan memiliki pengetahuan dan keterampilan yang lebih baik, karyawan ini dapat bekerja dengan lebih efisien dan efektif, di mana pelatihan yang baik akan membantu meningkatkan produktivitas karyawan dalam menjalankan tugas-tugas mereka. Kemudian yang kedua itu di mana meningkatkan kualitas produk atau layanan, di mana karyawan ini yang terlatih dengan baik akan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang proses bisnis dan tuntutan pasar, di mana hal ini juga akan meningkatkan kemampuan mereka untuk menghasilkan produk-produk atau layanan dengan kualitas yang lebih tinggi. Kemudian yang ketiga yaitu meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja, di mana karyawan ini mereka merasa didukung dan juga diberikan peluang untuk mengembangkan diri mereka agar lebih termotivasi dan juga puas dengan pekerjaan-pekerjaan mereka. Nah, di mana pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia dapat menjadi faktor terpenting dalam mempertahankan karyawan yang berkualitas. Nah, kemudian yang keempat yaitu meminimalkan kesalahan dan risiko. Nah, dengan memiliki karyawan yang sudah terlatih dengan baik, perusahaan ini dapat mengurangi kesalahan dan risiko di mana dalam operasional mereka, di mana karyawan ini dia dilatih dengan baik akan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang prosedur kerja dan dapat juga menghindari kesalahan-kesalahan yang dapat merugikan perusahaan. Kemudian yang terakhir adalah meningkatkan image perusahaan. Nah, di mana di dalam era sosial media yang semakin berkembang, reputasi perusahaan itu sangatlah penting, karena perusahaan yang terkenal dapat memberikan pelatihan dan juga pengembangan sumber daya manusia baik yang akan memiliki image yang positif di kalangan calon karyawan serta pelanggan. Mungkin itulah beberapa manfaat pelatihan yang telah saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.